kok mengalami penurunan? Karena memang pengaruh globalisasi di mana nilai-nilai internasional, nilai-nilai global itu menyerang kemudian menindih dari nilai-nilai nasional atau nilai-nilai lokal begitu. Nah, di saat pandemi ini lebih parah lagi seperti itu. Kemudian hal-hal yang dilihat juga sebelum pandemi dan sesudah juga kan anak-anak sekarang itu lebih tertarik hal yang kekinian, bukan yang lalu-lalu. Sedangkan untuk menumbuhkan sebuah sikap nasionalisme itu harus membaca masa lalu sebuah bangsa. Seperti misalnya kita menumbuhkan nasionalisme Indonesia, maka dia harus membaca bagaimanakah jerih payah para pejuang kita dulu itu meraih sebuah kemerdekaan. Dengan membaca itu akan tumbuh rasa cinta tanah air. Nah, kan tidak suka yang lalu-lalu, suka yang kekinian. Nah, apalagi didukung dengan globalisasi. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, memang perlu ditata secara program, secara sistematis. Artinya yang pertama memang harus dipaksa. Nanti ada program sendiri dipaksa, kemudian terpaksa, kemudian menjadi terbiasa. Apa yang dilakukan misalnya kalau masa daring itu adalah kita ajak mereka untuk melihat film, menonton film-film perjuangan pada masa lalu. Karena yang cocok sebenarnya itu adalah ketika misalnya bukan daring, itu adalah berkunjung ke museum sebenarnya. Berkunjung ke museum atau monumen-monumen penting di Kota Malang, kan banyak itu ya kan. Monumen penting di Kota Malang, monumen pelajar itu ada, kemudian yang di depan monumen raksasa itu ada, monumen Tugu juga ada, itu kan ada sejarah sendiri. Dengan melihat secara langsung, itu kemungkinan akan menginspirasi pelajar itu rasa nasionalisme akan tumbuh kembali. Jadi kalau masa daring karena Anda bisa keluar kemana-mana, ya salah satunya adalah melihat film-film dokumenter itu, kemudian membaca sejarah, khususnya kalau materi IPS kan ada situ baca sejarah. Kalau nanti sudah bisa keluyuran atau bisa keluar, itu baru bisa berkunjung ke monumen, mendekatkan jiwa siswa itu terhadap tempat tersebut. Itu kan berbeda. Misalnya kalau lihat film sendiri di YouTube dengan langsung di bioskop kan berbeda. Itu akan lebih menggugah di roh dari semangat nasionalisme dari pelajar. Ancaman yang paling berbahaya sekarang itu adalah ini, radikalisme. Artinya menanamkan pada generasi muda ini adalah anti Pancasila. Ada aliran yang namanya aliran trans. Jadi mereka memang tidak ikut berjuang mendirikan organisasi aliran ini pada masa perjuangan, tidak ikut merancang meramu berdirinya negara, sehingga mereka mencoba radikalisme itu, jadi mencoba tidak setuju dengan adanya sebuah Pancasila yang dianggap sebagai berhala bagi bangsa Indonesia. Itu yang pertama, ada aliran radikalisme. Kemudian yang kedua adalah komunisme yang bisa saja ini bisa tumbuh kembali seperti pada masa tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun Orde Lama, bisa saja pada saat itu muncul. Jadi radikalisme dan komunisme. Tapi sekarang juga ada lagi yang tadi saya sebut, yaitu paham globalis. Yang dimaksud paham globalis di sini itu adalah menghilangkan semua produk paham lokal, sehingga yang ada itu adalah kebudayaan global. Mulai dari makanan, mulai dari pemikiran, mulai dari kebudayaan, itu global semua. Sehingga nanti tidak ada identitas sebuah bangsa, tidak ada namanya makanan lokal, itu tidak ada, semuanya adalah global. Ini memang program global yang diserukan
negara Amerika. Jadi untuk membentengi mereka dari paham-paham, istilahnya adalah paham-paham radikalisme ya, paham-pahaman yang anti Pancasila yang sekarang lagi menyerang kita, itu memang mau tidak mau memang harus ditanamkan sejak dini pendidikan tentang nasionalisme. Kalau pada zaman dahulu itu ada yang namanya PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Jadi itu yang disampaikan. Kemudian juga melalui pelajaran ini PPKN, kemudian IPS juga ada, khusus kalau di SMA itu ada namanya sejarah. Melalui penanaman sejak dini itulah nilai-nilai nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai sipil itu kan ditanamkan kepada mereka sejak dini. Ketika mereka sudah tertanam, inilah sejarah bangsa kita yang sebenarnya, bahwa kita itu adalah sejarah bangsa yang hebat. Kan tidak semua sejarah itu yang disampaikan ke siswa itu yang sebenarnya, tapi kita kebanyakan mengambil produk sejarah dari kolonial yang cenderung melemahkan dari nasionalisme atau kehebatan bangsa Indonesia sendiri. Jadi penanaman sejak dini tentang nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Dengan mengetahui itu, maka akan menimbulkan sebuah benteng bagi generasi muda sekarang yang merupakan generasi penerus dari bangsa Indonesia, sehingga tidak terpengaruh oleh aliran-aliran radikalisme. Jadi walaupun belajar ke luar negeri, tetapi tetap Indonesia-nya nampak. Jadi boleh ke Jerman, otaknya Jerman, tetapi tetap jiwanya Indonesia. Boleh ke Mekah, tapi jiwanya tetap Indonesia. Seperti itu. Jadi penanaman nilai-nilai kebangsaan sejak dini, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Bahkan di dunia mahasiswa pun demikian. Begitu. Jadi generasi sekarang itu adalah generasi penerus bangsa. Jadi wajah bangsa Indonesia itu 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan itu adalah di tangan generasi muda sekarang. Oleh karena itu sangat penting ditanamkan pada generasi sekarang itu akan nilai-nilai kebangsaan. Karena masa depan itu adalah di tangan mereka. Kita tidak dapat bayangkan jika nanti para penerus bangsa ini tidak memiliki jiwa nasionalisme. Negara ini bisa dijual untuk kepentingan kelompok atau individu. Jadi penanaman itu wajib. Pelajaran nasionalisme yang mengandung nasionalisme itu adalah wajib bagi generasi muda. Jadi dihilangkan itu ada generasi rebahan. Kalau yang baru-baru ini kan banyak sekali menyebut generasi rebahan. Jadi gundang, kasur.